Alhamdulillah kita ketemu kedatangan tamu. Kedatangan tamu tokoh pengamat pendidikan. Yang kedua kita kedatangan juga dari KPK. Ramdhani, SPD, SK. Ini Pak, kita ingin membahas tentang dunia pendidikan kita. Pertama-tama saya akan tanyakan dulu ke Bapak nih, Pak Herman, sebagai tokoh masyarakat atau pengamat dunia pendidikan yang peduli dengan pendidikan kita. Saya pengen tanya sebagai pengamat dan peduli pendidikan kita, menurut Bapak, pengamatan Bapak selama ini, bagaimana dengan dunia pendidikan kita ini, Pak? Terima kasih, selamat malam Pak. Kalau untuk bicara pendidikan ya Pak, mungkin dari awal juga kami udah punya pandangan mengenai pendidikan, khususnya di Indonesia, terutama di wilayah kami. Nah, mengenai pendidikan, alhamdulillah Pak, di wilayah kami tidak ada istilah kata orang awam pendidikan, apalagi menyangkut ada yang tertinggal sekolah. Apa sebab? Di wilayah kami dari mulai PAUD, TK, MI dan sebagainya itu udah ada. Nah, baik dari pengajarnya juga udah berkompetisi. Terus SDM para gurunya juga alhamdulillah Pak ya, mapan untuk segi mengajar. Cuma di wilayah kami juga Pak ya, tidak bisa tutup mata kami pun banyak bicara untuk pendidikan alhamdulillah cukup untuk pengajar, tapi untuk sarana pendidikan banyak sekolah-sekolah terutama SD yang di wilayah apalagi yang terpencil masih banyak kurangnya pemeliharaan dan renovasi. Di wilayah kami ada dua, yang sisi lain dari Disdik yang lain Kemenag, tapi itu alhamdulillah masyarakat pro semuanya. Berarti di daerah Bapak sudah pendidikan sudah terserap semua ya? Terserap baik formal dan non formal. Oke. Dengan begitu puas dengan pendidikan sekarang ini Pak yang jadi? Kalau bicara puas Pak ya, kami juga masih timbang-timbang karena waktu-waktu ini biaya pendidikan mahal Pak. Oke. Satu, biaya pendidikan untuk biaya sekolah. Kedua, untuk transportasi anak. Kami sebagai orang tua siswa ya berat juga Pak, apalagi dengan pembiayaan sekolah yang begitu tinggi. Tapi alhamdulillah juga terbantu adanya KIP, adanya PKH. Ya mungkin untuk kesejahteraan siswa dan orang tua, sehingga pemerintah juga memohon kaminya agar diturunkan lagi program lagi untuk menunjang pendidikan ya. Tapi alhamdulillah di wilayah kami juga KIP udah terserap melalui PKH, melalui Indonesia Pintar. Oke Pak, oke. Kebetulan nih agak nyambung nih Pak. Siap. Kebetulan kita ada tamu istimewa dari KPK, law firm KPK. Begini Pak Dhani, sekarang ini ada terkaitan nih Pak Dhani dengan dunia pendidikan kita ini. Apakah di dunia pendidikan menurut Bapak pandangan dunia pendidikan dari mata hukum? Dunia pendidikan dari kacamata hukum. Ya. Hukum apa nih? Hukum perkeliruan atau hukum apa nih? Kita tidak bisa menutupi ya Pak ya. Banyak tanda kutip pemimpin-pemimpin atau kepala sekolah yang nakal ya Pak ya. Iya. Pak ya. Nah, dari segi hukumnya bagaimana Pak itu Pak? Ya, izinkan saya juga menyapa pemirsa MCP ya, Oke. yang berkantor pusat di Jakarta. Izinkan saya sebagai salah satu saya pemerhati ya, saya akademisi iya. Kan gitu. Saya bergerak di bidang hukum juga iya. Kira-kira kan begitu. Tapi
melihat dari tadi bagaimana tadi korelasi antara pendidikan dan dari satu sektor hukum. Ya. Betul. Banyak Pak, saya juga nggak tutup mata tutup telinga. Banyak juga yang para kepala sekolah yang akhirnya mengambil satu kebijakan yang akhirnya salah, dan ini merugikan tadi. Beban biaya itu seharusnya sudah tidak ada Pak, itu yang di negeri ataupun di swasta, karena pemerintah memang sudah memberikan satu subsidi buat dunia pendidikan. Nah, kalau kan bukan rahasia umum Pak, kalau pendidikan kita itu melalui Kepres ataupun undang-undang yang lain itu adalah 20% untuk tingkat pendidikan. Nah, kenapa akhirnya dirasa berat itulah Pak, gitu. Karena tadi ketika satu tatanan yang sudah diberikan oleh pusat, baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, memberikan satu bagaimana tadi merasakan, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa tetap walaupun diberikan satu bantuan dari pemerintah itu, masyarakat juga merasa keberatan selain daripada tadi uang-uang yang sifatnya teknis ke sekolah. Nah, itu boleh disebut tadi berbicara masalah ongkos. Lah, yang saya tahu Pak, seluruhnya itu sudah terakomodir sebetulnya. Misal Pak, Misal tadi sekarang apa yang harus dikeluarkan kalau di negeri? Tidak ada Pak. Ya, pure bener gratis ya Pak ya. pure gratis betul kan gitu. Ya. Kalaupun ada tambahan-tambahan lain itu harus ada terjadi satu mekanisme yang benar Pak. Karena memang dalam undang-undang pun jelas itu diatur ketika ada satu penarikan daripada sekolah yang juga supaya tidak masuk ke dalam ranah hukum, itu juga diatur oleh mekanisme undang-undang tentang kekomitean gitu kan. Nah, banyak juga sekolah juga tidak melakukan tindakan-tindakan dasar hukum. Nah, itulah yang jadi permasalahan. Komite itu kan dibentuk atas berdasarkan hukum nih. Ya. Kalau di Dinas Pendidikan atau di Kementerian Pendidikan itu bisa disebut dengan peraturan atau undang-undang tentang komite sekolah. Kalau di Kemenag itu juga disebut dengan PMA, Peraturan Menteri Agama. Tapi berkorelasi, Pak. Itu mengatur, ya, mengatur bagaimana supaya masyarakat itu tidak menjadi beban berdasarkan biaya pendidikan. Ingat Undang-Undang 45 yang akhirnya juga menjelaskan di sana bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Begitu. Oke, betul. Ya. Betul. Nah, disinilah akhirnya berdampak daripada tadi. Bagaimana sekarang dunia pendidikan dengan ranah hukum? Sudah juga bukan rahasia umum, Pak. Begitu ya. Banyak juga yang dilaporkan terjadi hal-hal sifatnya penyelewengan dana yang tidak berdasarkan atas dasar peraturan tadi. Kan kita hidup di Indonesia itu, Indonesia jelas dengan satu tatanan hukum yang jelas, Pak. Seluruhnya ada. Baik itu Kementerian Pendidikan, baik itu Kementerian Agama yang akhirnya supaya masyarakat itu tidak merasa terbebani. Nah, karena terbebani itu, dan akhirnya juga saya harus bukakan dalam kesempatan ini. Juga sekolah juga tidak mudah Pak untuk memberikan satu fasilitas terhadap anak didiknya. Pasti ada kekurangan. Ya. Nah, bagaimana sekarang menutupi kekurangannya itu? Ya harus juga berdasarkan undang-undang. Kan begitu. Nyatanya enggak, Pak. Sekarang, ya. Iya, begitu ya. Betul. Begitu kira-kira. Betul. Nyatanya juga tidak. Peraturan itu tidak dibuat dan dilakukan, akhirnya tidak berdampak dengan hukum. Kalau berbicara hukum, jelas Pak, saya menolak dulu. Sekolah itu bukan tempat tindakan kriminal, tapi tindakan perdata. Ya. Ketika perdata itu terjadi penyelewengan, itulah tindakan pidana. Kira-kira begitu. Okay. Ya. Korupsi gitu. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan korelasi terhadap dunia pendidikan. Akhirnya tadi kebijakan yang atau satu kesimpulan untuk memberikan satu tadi kekurangan sekolah, yang jelas sekolah itu juga pasti ada kekurangan dari perihal anggaran. Di sanalah sekolah juga harus mengetahui bahwa sektor-sektor hukum yang lain itu harus diperhatikan. Kira-kira begitu Pak. Sebentar. Ini menarik nih Pak, menarik sekali nih. Bicara masalah fasilitas dari pemerintah nih Pak. Iya.
Saya ini berkaitan dengan Ke siapa nih? Ke saya ke atau Bapak Oke. Pak Dhani. Ini masih berkaitan dengan hukum, Pak. Oke. Banyak nih penyelewengan yang dilakukan dengan oknum kepala sekolah. Itu seperti dana BOS, Ya. KIP dan lain-lain ya. Ya. Disalahgunakan. Ya. Apakah ini bisa menjadi, kan tadi ada katanya ada pidana perdata. Apakah ini bisa jadi pidana, Pak? Ya tadi jelas karena memang masyarakat kan tadi udah berbicara masalah tadi manfaat dari KIP dan TIP. Ya, Ya, juga kita juga tidak jangan loh. Kita juga jangan tutup mata, tutup telinga dan tutup mulut kira-kira Ya. kan. Bahwa ketika masyarakat berharap KIP itu adalah jadi salah satu anggaran memperingankan atau membantu daripada pihak orang tua, ya itu Pak. Akhirnya satu kebijakan ketika pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten itu mempunyai satu dasar untuk membantu, akhirnya penyalahgunaan di bawah. Akhirnya itu bisa dikategorikan pidana Pak. Seperti begini, saya menitipkan uang ya terhadap Pak Herman, tapi tujuan saya itu memberikan itu untuk memberikan satu suntikan memperlancar kegiatan belajarnya. Nah Pak Herman tidak memberikan amanat yang saya berikan. Nah itu pidana Pak, karena kira-kira pemerintah kan udah dibuatkan nih, ini taruh sekolah A, sekolah B kan, negeri 1, negeri C itu kan berbeda Pak anggarannya kan begitu. Nah ketika pemerintah menggelontorkan tapi akhirnya ada kebijakan yang tidak juga berpihak terhadap murid dan wali murid, itu jelas unsurnya pidana jelas begitu. Berarti dalam hal ini dari perdata bisa loncat ke pidana ya Pak? Awalnya memang perdata tapi ya? perilaku akhirnya jadi menimbulkan pidana itu karena merugikan Pak. Merugikan tadi siapa yang dirugikan itu? Negara, satu negara yang memberikan fasilitas anggaran. Ya. Kedua juga merugikan wali murid. Ketika wali murid juga dirugikan dan akhirnya ada satu tambahan biaya, si siswa akhirnya tidak mau sekolah. Merugikan jadi 3 faktor yang dirugikan. Jelas Pak. Undang-undang bahwa undang-undang tentang korupsi itu tidak dilihat daripada besar atau kecilnya jumlah yang dikebiri, gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah karena sekarang sudah banyak berwenang. Kalau di seluruh instansi pemerintah untuk wilayah pendidikan itu ada Irjen dan Inspektorat, BPK, KPK pun sekarang termasuk Tipikor itu juga berkolaborasi supaya mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia itu lebih baik, karena satu kemajuan juga bangsa itu dilihat dari bagaimana mendidik daripada bangsa itu sendiri. Pendidikan nomor 1 buat memperkuat satu daya tahan negara, karena tanpa pendidikan niscaya negara ini akan hancur lebur, begitu kira-kira. Nah karena 20% itu adalah satu marwah bagaimana kita memperbaiki ketertinggalan yang sifatnya mengedukasi dunia pendidikan untuk generasi yang akan datang, gitu kira-kira Pak. Ya. Demikian mungkin Pak, apa yang kita diskusikan ini mungkin bisa bermanfaat, bisa didengar oleh pemirsa MCP terutama. Nah, apakah Pak, misalkan nih, ini kolerasi sama Bapak sebagai pengamat pendidikan, andai kata nih Pak, dari pengamat itu ini ada kecenderungan nih, ada yang tidak beres nih, kekeliruan. Oke. Ini bisa dilaporkan langsung atau gimana Pak? Bisa langsung dilaporkan. Sekarang juga Dumas bisa melalui online, bisa melalui kuasa, bisa melalui pemberitaan media kan begitu. Ekstensi itu karena memang tadi berbanyak cara ketika begini Pak, pemerintah mengucurkan dana itu tidak sekonyong-konyong. Kalau tidak tadi salah satunya kalau di sekolah itu ada inspektorat juga ke sana. Tapi selain inspektorat, Kejari, kepolisian, seluruh APH yang akhirnya untuk mengawasi tingkat anggaran itu
bisa dilaporkan melalui APH, ataupun kita sebagai masyarakat bisa melaporkan secara online pengaduan-pengaduan yang dirasakan merugikan wali murid dan sekolah anak didik, begitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak Pak Ya, Herman dan sama-sama. Pak Dani, Dr. sama. Dani. Demikian rekan-rekan media cyber pendidikan. Jangan lupa lihat www.media cyber pendidikan dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.